Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Napa niku? Iya apa masih apa? Jenenge carane aku pingin ning mata iki. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iku nang mata itu loh, Pi. Gimana apa? Sampai Carane. lama tidak ada kabarnya, tidak pernah nonton channel YouTube saya. Anda ini sekarang mau nanya dan mau langsung berangkat, kok bisa? Halo? Halo. Caranya gini, saya kasih tahu ya. Dengerin saya ngomong. Iya, tak dengerin. Di Makau itu tidak ada kerjasama. Ya, Indonesia itu tidak ada kerjasama. Jadi kalau proses ke Makau itu prosesnya mandiri. Ya, karena kalau diproses sama agent atau PT, potongan sampai iso sampai 15.000 sampai 20.000. Ya itu namanya nggak potongan tapi majeki, malai atau nyekek. Jadi caranya adalah cari job dulu. Nah, cari jobnya di mana? Cari jobnya di grup Facebook Makau Domestic Helper. Nah, di grup itu banyak sekali status ya. Sekali lagi status A, status B, status C. Cari CC yang bisa kerja jam sekian, bisa ini bisa itu. Yang penting sampean itu pasti bisa, nek menurutku ngomong. Cuman sampean garek golek majikane sapa ora, golek dhewe ora usah dibantu agent. Biar nanti prosesnya ndak bayar. Gitu. Nah, itu di Makau. Kalau di Hongkong beda lagi. Kalau di Hongkong iya cari agent, dicarikan majikan, interview, cocok gas. Gak cocok ganti neh, cocok gas. Kalau di Makau kan enggak kayak gitu. Di Makau makanya persiapan ibaratnya. Terus tiket harus berangkat sendiri, ya kan? Terus di Makau tidak ada namanya perlindungan. Ya, kemarin aja yang meninggal di Makau harus mulangin sendiri mayatnya, keluarganya. Nggak ada peraturan di Makau kayak di Hongkong, jadi tidak bisa disamakan untuk berproses. Makanya saya jelasin ke sampean. Saya ngasih tahu ke sampean. Jadi kalau ataupun ada agent yang ayo bisa berangkat ke Makau, bayar sekian, ya siap-siap. Ya mungkin tetap bisa dapat majikan, tetap bisa, tapi potongannya gilani. Karena Indonesia tidak bisa menertibkan itu gitu loh. Pemerintah itu tidak bisa melarang. Karena memang tidak ada kerjasama, bisa dipahami nggak? Paham, Mas. Nggak bisa dihukum juga. Orang-orang yang jadi calo di Makau, yang jadi makelar di Makau itu nggak bisa dihukum juga. Wong sampeannya mau gitu loh. Wong memang tidak ada peraturan. Negara tidak ngasih peraturan, beda kalau di Hongkong. Kalau di Hongkong peraturannya 21 juta, potongan tidak boleh lebih. Kalau di Makau tidak, makanya kadang-kadang 15.000, 13.000, dipotong 6 bulan, 7 bulan, 5 bulan, 3 ribuan, gak nompo gajian belas. Kayak Hongkong dulu waktu underpay itu loh. Iya, Mas. Nah, sampean kan udah ngalami lah. Makau itu begitu. Kalau kita masuk ke agent atau PT terus berangkatin ke Makau, kecuali sampean budal dewe, sampean oleh majikan dewe, tektokan sama majikan, WA-WAan, majikan cocok gelem ya wis, majikan mesti njaluk sikung kan. Sebelum tanda tangan dan semuanya majikan njaluk sikung. Kalau di Hongkong kan enggak boleh, tanda tangan dulu baru kerja. Kalau di Makau enggak, njaluk sikung 2 hari. Nah, setelah 2 hari sampean cocok, ya majikan ngurus KTP-nya sampean langsung kerja. Itu kalau sistem di Makau. Nah, untuk jadi bantuin teman-teman di Makau calo semuanya ya ora oleh opo-opo, Mbak, gitu. Kadang oleh opo-opo pun ya gak sepiro, tapi nek wayahe remuk ya kan, Mbak misalnya tiba-tiba majikan gak seneng ya,
langsung dipedot visanya bisa. Dan itu nggak pakai acara di Hong Kong ada 14 hari, nggak ada. Hari ini dia nggak suka dipedot, pedot hari itu juga. Makanya hari itu juga kira-kira kalau dipedot ya sampean harus dapat majikan lagi supaya visanya hidup. Kan kayak gitu Mbak. Itu aturan di Makau. Makanya KJRI tidak merekomendasikan teman-teman untuk menjadi asisten rumah tangga di Makau. Terus yang kedua, pemerintah Indonesia pun sudah 2 kali ngajakin nego sama Makau. Makaunya masih tidak mau. Jadi sebenarnya di Makau itu aturannya nggak ada dan kita itu bebas mau pilih majikan, mau brak-brik silahkan. Itu di Makau. Makanya kalau sing wangel aturane dan mentalnya ceblok nang Hong Kong mesti mulai nang Makau. Kenapa kok ke Makau? Kenapa sampean nggak ke Hong Kong lagi? Rekor sampean di Hong Kong kan bagus. Aku itu anak orang kisah Mas. Tapi apa ya? Suwe aku. Oleh umurku jarane wis 50 jare rada suwe kok. Oh, ketuaan berarti sampean. Nah, nek ketuaan ya sudah, nek gak belum di Hong Kong wis ketuaan ya sampean budal nang Makau. Jadi aku nih Hong Kong pangguai masih 55 masih suka lakuan. Ya sampean berangkat sendiri. Aku malah bisa lanang kok. Aku mau lebihan terus mau cuti apa. Bahasa Indonesia Mbak, subscriberku ngamuk-ngamuk kalau bahasa Jawa, yang Sunda nggak ngerti, yang Timur-Timur nggak ngerti. Dijajak ngomong bahasa Indonesia. Biasanya kalau orang tua yang meniku Mbak, sak geleme sak karepe dheke. Sedangkan peraturan kan udah nggak sama. Peraturan nggak sama seperti sampean pertama kali masuk Hong Kong dulu. Iya Mas. Tapi kalau Makau dari dulu sampai sekarang sama, karena memang tidak ada kerjasama. Jadi itu yang harus sampean pahami. Jadi kalau aku sampean kongkon golek no majikan lah bla 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 bla, ya itu resikone gak kira-kira, oleh gak sepiro. Jadi kalau kita bantuin cari majikan itu dapatnya nggak seberapa. Tapi resikonya nggak kira-kira gitu loh. Loh lah iya no. Lah nek gak cocoke gak pas ngene-ngene. Wah. Dipaido kan mumet ndasku wis gak oleh opo-opo, ya kan. Soalnya agent Makau juga lumayan ngeri agent Makau. Tapi Makau itu nggak usah agent, sampean ketemu majikan langsung nang imigrasi bisa. Nah itu bedanya Makau. Makanya kan sampean tak suruh nonton Facebook Domestic Helper Makau. Nah itu sampean join, sampean masuk ke dalam situ. Kemudian sampean lihat pekerjaan apa aja yang tersedia. Nek cocok ambek sampean langsung inbox, kasih nomor WA. Saya bisa bahasa Kantonis tapi posisi di Indonesia, gimana mau enggak? Ini nomor WA saya, WA-WA terusan, obrol kan, wong sampeyan iso Kantonis. Tuh, monggo berangkat. Nah, kalau dia udah ACC, nah oleh enggak? Jangan langsung nego ambek majikan. Jadi dapat boleh enggak kamu beliin aku? Nanti aku tak berangkat, bilang gitu kan. Kalau visa kan belum bisa ngasih. Karena kan belum dilaporin ke imigrasi. Nama sampean, paspor sampean. Nah, kalau dia nanti males ya udah, ya ini agentku nanti yang nelpon kamu. Nah, baru di situ. Nah, kalau sama agent kamu kenain potongan berapa? Lah nek anjene sampean gak duwe duit dan dia gak ngerti nek majikane ngarano sampean nang agent, gelem gak gelem sampean kudu manut agentne. Tapi sekali lagi masih manut agent, ya kan? Berarti kan agent sing wani nanggung. Jadi majikan bayar agent. Dan itu kan tidak ada perlindungan dari pemerintah Makau. Jadi kemungkinan agent antara mau ataupun tidak. Tapi nek sampean langsung nang Makau, golek agent, ya sedina rong dina gak sampai wis penggawean siap. Penggawean banyak, tinggal masalahnya sampean ketemu agent sing motong piro. Kan kayak gitu. Karena potongan agent kan
Gak enek peraturannya juga di Makau. Nek Hongkong kan tidak boleh menarik uang lebih dari 10%. Kan kayak gitu tuh. Begitu ceritane Mbak E. Piye? Ya, pikir dulu Mas ya. Gitu. Kalau kenapa makal gitu ya. Nah, yang penting kan sampean jelas ya. Sekali lagi, aku nggak bisa membantu, nggak bisa menjamin untuk lebih jauh dan lebih dalam lagi. Karena Makau jauh lebih liar. Tapi majikannya itu lebih slow dibandingkan Hongkong kalau Makau. Tapi aturannya ini sing nggak enek. Kalau bisa malah dianggap kayak nggak ada aturan gitu. Jadi sampean iso jaga awak dhewe. Jadi menjaga dirinya sendiri. Begitu ceritane. Sampean deloki kontenku sing tentang Makau, ben sampean punya pengetahuan. Aja mau pasrah bongkoan. Wong pasrah bongkoan iku biasane dihapusi. Belajar. Mas yo 50 belajar. Dunia sudah berubah. Sampean nggak bisa gantungno apapun sama orang lain. Jadi begitu Mbak E. Aku yo gak bisa bikin agent di Makau. Kalau dan agent Makau itu kadang-kadang kalau ada anak kerjaan, ya udah mana. Tapi kalau ada apa-apa dengan majikan, mble. Lebih mble lagi. Gak digatekno Mbak, karena gak enak aturane. Wis paham sampean, wis ngerti? Paham Mas. Makasih Mas. Ya, pokoknya semangat, sehat selalu. Masih ada sebenarnya kesempatan. Garek sampean mau belajar apa enggak? Gitu aja. Oke. Cukup? Ye, sehat selalu, matur sembah nuwun. Bye-bye. Ye. Buat teman-teman semuanya, bukan saya tidak bisa membantu ya. Bukan saya juga tidak bisa dipercaya. Sekali lagi. Makau itu tidak ada peraturan yang konkret ya untuk orang Indonesia, untuk domestic helper Indonesia. Atau saya mungkin belum mengetahui secara lebih dalam bagaimana sebenarnya peraturan domestic helper di Makau. Makanya dari itu pemerintah Indonesia sendiri itu sudah 2 kali teman-teman. Kemarin itu Menaker dengan pasukan PT-PT-nya itu kunjungan ke Makau, ya kan? Dan itu pun tidak deal sama Makau, tidak mau. Yang kedua, bersama KJRI, Adnaker dan ABCD sama BP2MI datang lagi ke Makau. Ya kemarin 2 bulan informasi terbaru beberapa bulan kemarin. Tapi juga masih belum ada deal-dealan. Karena sekali lagi ya Makau itu kecil ya. Makau beda sama Hongkong ya. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Makau nggak mau uangnya keluar, karena kalau banyak teman-teman uangnya pasti dikirim ke Indonesia, tidak muter di Makau. Kalau orang main judi datang ke Makau itu kan datengin uang buat Makau. Nah kalau kita itu ngambilin uang dari Makau, ya apapun dah itu pikiran goblok saya ya, intinya pemikiran goblok-goblokan saya gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan gajinya variasi. Jadi nggak bisa, tidak ada standarisasi kayak di Hongkong 4873. Di Makau tidak ada standarisasi. Ada yang 4.500, ada yang kasih 5.000 sama ngekosnya di luar, ada yang 3.500. Tergantung majikan masing-masing mau ngasih ya. Maka dari itulah himbauan dari KJRI pun juga ada. Kalau bisa mereka menghimbau untuk kalian tidak mencari pekerjaan domestic helper di Makau lah. Seperti itu, ada dicek aja di fanpage-nya KJRI Hongkong. Karena ya sekali lagi ya begitu teman-teman. Adalah apalagi berita kemarin, saya yang terbaru adalah yang meninggal dari Indonesia yang sudah dikumpulin sumbangan untuk dibawa pulang ke Indonesia. Terus ada lagi juga yang meninggal pun tapi ada dalam majikan. Nah, nggak tahu ini tapi tanggal 15 katanya si agent akan mencoba bernegosiasi atau enggak, ngerti, kita tunggu aja laporannya. Saya nggak bisa berbicara lebih banyak. Jadi benar-benar perlindungan teman-teman di Makau itu ya habis perlindungan diri sendiri. Kalau meminta perlindungan negara, nah itu dia
Saya nggak tahu sampai sejauh mana. Tidak ada press conference, press release, apapun tentang dari tulisannya KJRI Hongkong Makau. Ya kan? Tapi giliran ada persoalan, ada masalah, nggak ada di, ya saya nggak tahu. Tapi intinya mungkin saya nggak paham, ya mungkin saya kuper. Tapi saya belum pernah melihat KJRI memberikan keterangan tentang bagaimana sih Makau, seperti apa Makau yang ada. Terakhir itu Desember 2022, 2023 entah 2022 itu menghimbau untuk perpanjangan paspor domestic helper di Makau. Itu katanya ya kan, ini ada di fanpage-nya. Kalau belum bilang, saya pernah screenshot. Saya pernah juga buat konten di sebelumnya. Tapi apakah itu masih berlaku? Jadi bukan berarti saya nggak mau jadi calonnya di Makau ya teman-teman. Sekali lagi, saya bukan nggak mau jadi maklarnya di Makau ya kan? Tapi kalau di Makau itu dapatnya nggak seberapa, ya kan? Dapatnya nggak seberapa, tapi remuknya nggak kira-kira gitu. Nah di situ paido-paidoan itu, dan disitulah makanya kalian harus cerdas sendiri. Ada sebuah grup, Facebook group Domestic Helper in Makau. Kalau kerjaan itu ada websitenya www.hellojob Makau. Makanya di situ pelajari benar-benar sebisa mungkin kalian itu bekerja tanpa mengeluarkan biaya. Ya, apa ya mungkin Mas Andrew? Kata siapa nggak mungkin? Ya, semua di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin, kecuali Anda tidak tahu caranya. Ya, sekali lagi, Anda tidak tahu caranya, Anda tidak mau cari tahu caranya, dan Anda pinginnya pasrah bongkoan terus diurusnya. Effort usahanya kalian itu harus diperkuat, usahanya itu harus diperbesar. Jangan cuma mau bayar duit terus aku terima job beres. Nah itulah yang menyebabkan gangguan, masalah, persoalan, karena kalian menyerahkan nasib kalian ya. Nah ketika diserahin nasib, peraturannya tidak jelas. Yang jelas ada peraturannya, agent sama PT aja masalahnya masih banyak, apalagi yang peraturannya tidak ada. Itu loh, benar-benar kalian berpikir ya teman-teman. Kerja di Makau, di luar negeri manapun, itu harus pinter-pinter cari info ya, telusuri info, logikakan info tersebut. Kalau pribadi saya berkata ya, kalau pandangan dari pribadi saya itu, kalau bisa dapat pekerjaan semuanya itu tanpa harus bayar ya. Itulah karena budaya di Indonesia, orang dalam. Coba nyari kerja di Indonesia kalau kita gak dengan orang dalam ya. Jadi kalau ada orang dalam semuanya enak. Nah kalau kita ke luar negeri, mana orang dalamnya? Yang ada ya calo, yang ada ya makelar, yang siap nyaplok duitnya sampean ya. Belajar, penting adalah belajar bahasa negara tujuan ya. Belajar bahasa negara tujuan. Kalau kalian nggak bisa bahasa negara tujuan, itu sudah masalah yang pertama. Itu masalah awal ya, bahasa di negara tujuan. Berapa banyak orang-orang yang overstay, berapa banyak yang paper ya. Itu pun kalau yang beruntung dia bisa dapat KTP, yang beruntung dia bisa dapat permit kerja, yang nggak beruntung ya sudah, habis ngumpulin duit selesai pulang. Itu persoalannya buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.